Di beberapa negara, industri perikanan adalah industri yang penting sebagai sumber pangan dan sumber penghidupan bagi banyak orang. Sehubungan dengan itu, industri pembuatan kapal penangkap ikan juga menjadi bagian penting dari perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan perikanan yang ketat, kapal penangkap ikan yang dibuat saat ini semakin canggih dan efisien, di mana selain sebagai penangkap ikan, juga digunakan untuk mengolah ikan di dalamnya. Kapal troll atau troller adalah jenis kapal yang digunakan dalam industri perikanan. Kapal ini digunakan untuk menangkap ikan dengan menggunakan jaring troll yang disebut juga dengan jaring pukat harimau. Kapal troll dapat digunakan untuk menangkap berbagai jenis ikan. Biasanya kapal ini dilengkapi dengan sistem pendingin di dalamnya. Kapal troll memiliki berbagai ukuran, mulai dari kapal kecil yang hanya berukuran beberapa meter, hingga kapal besar dengan panjang lebih dari 100 meter. Untuk kapal troll modern, biasanya dilengkapi dengan teknologi yang canggih, seperti sistem pemrosesan ikan otomatis, sonar, dan peralatan lainnya. Kapal troller banyak digunakan oleh perusahaan perikanan besar di seluruh dunia dan sering digunakan dalam industri perikanan komersial untuk menangkap ikan. Ada banyak kapal penangkap ikan yang dibuat. Salah satu yang terbesar adalah kapal super troll Vladimir Limanov. Vladimir Limanov merupakan kapal generasi terbaru yang dilengkapi dengan teknologi modern. Saat digunakan bekerja, kapal ini dapat beroperasi secara efisien dan memiliki fitur keselamatan tinggi dibanding kapal sejenisnya. Kapal Vladimir Limanov dibangun oleh Tersan Sibiat di Turki untuk perusahaan perikanan Rusia pada tahun 2020. Kapal ini merupakan kapal pertama dari seri kapal super trawler baru yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas produksi perikanan Rusia. Kemudian biaya yang dibutuhkan untuk membuat kapal super trawler ini mencapai 90 juta US dollar atau setara dengan 1,3 triliun rupiah. Kapal Vladimir Limanov memiliki panjang 108 meter dan lebarnya 21 meter. Kapal ini mampu melaju dengan kecepatan maksimum hingga 15 knot, memiliki kapasitas muatan 5.700 ton, dan dapat menampung hingga 139 kru kapal. Di dalam kapal, juga terdapat tempat pemrosesan ikan yang canggih dan otomatis. Selain memiliki sistem keselamatan yang tinggi, kapal ini juga dirancang agar dapat memberikan kenyamanan semaksimal mungkin bagi kru di dalamnya. Dan menariknya, kapal super trawler Vladimir Limanov bisa beroperasi dalam kondisi cuaca yang paling buruk sekalipun. Selain kapal troll, river ship juga memiliki peran penting dalam industri perikanan. River ship atau refrigerated ship adalah kapal kargo laut yang juga digunakan untuk mengangkut ikan yang sudah diolah pada kapal troll. Kapal ini juga berguna untuk mengirimkan berbagai macam perbekalan yang dibutuhkan oleh kapal troll saat sedang beroperasi di tengah laut. River ship dilengkapi dengan ruang kargo yang berpendingin. Kapal ini biasanya dilengkapi dengan sistem pemantauan suhu yang terhubung dengan pusat kontrol di darat untuk memastikan bahwa produk tetap terjaga selama pengiriman. Selain itu, river ship biasa digunakan untuk mengangkut ikan dari satu negara hingga ke benua lain. Dalam industri makanan dan minuman global, river ship memainkan peran penting dalam menjaga kualitas produk dan memenuhi permintaan pasar. Sebelum beroperasi di tengah laut, kapal troll akan mengisi perbekalan terlebih dahulu, seperti makanan, bahan bakar, dan lain-lain. Perbekalan di dalam kapal akan dapat bertahan hingga berbulan-bulan lamanya, dan sebelum kapal berangkat, mesin, komponen-komponen, hingga peralatan untuk menangkap ikan juga akan diperiksa. Ketika semua persiapan selesai dilakukan, maka kapal troll akan bergerak menuju lokasi penangkapan ikan yang telah ditentukan. Dan jaraknya ini bisa mencapai ribuan nautical mile. Nantinya saat kapal mendekati lokasi penangkapan ikan, barulah para pekerja akan melakukan persiapan. Untuk mencari area yang terdapat banyak ikan,
kapten kapal menggunakan alat sonar yang terpasang di dalam kapal. Jika pada sonar terdapat banyak warna merah, maka menandakan ikan yang ada di area tersebut sangat banyak jumlahnya. Dan barulah dilanjutkan dengan proses penurunan jaring ikan. Jaring pada kapal troll dilepaskan secara perlahan ke laut. Setelah jaring berada di laut, troll door kemudian diturunkan ke dalam laut. Troll door yakni alat yang digunakan agar jaring ikan tetap membentang selama proses menangkap ikan di laut. Berat masing-masing troll door sekitar 6 ton, dan saat di laut, posisi troll door ini adalah paralel hingga kedalaman lebih dari 1000 meter. Dalam proses trolling tersebut, jaring ikan yang dilepaskan tidak boleh berada di permukaan laut karena membuat ikan dapat menghindari jaring. Lalu jaring ikan juga dilarang berada di dasar laut. Hal ini dikarenakan akan dapat merusak ekosistem di dalam laut. Selain itu, juga dapat merusak jaring itu sendiri. Setelah beberapa jam, ketika jaring sudah terisi penuh dengan ikan, maka sensor pada kapal akan menyala. Dan selanjutnya, akan dilakukan proses penarikan jaring oleh kru kapal. Setelah jaring ditarik, ikan di dalam jaring dimasukkan ke dalam wadah tempat penyimpanan ikan. Nantinya saat selesai memasukkan ikan ke tempat penyimpanan, jaring kedua kemudian diturunkan ke laut untuk dilakukan penangkapan ikan lagi. Dan proses ini dilakukan terus-menerus sampai kapasitas penyimpanan ikan telah penuh. Untuk kapal trawler yang berukuran kecil, biasanya hasil tangkapan akan ditransfer pada floating base, yaitu kapal yang lebih besar yang terdapat fasilitas pemrosesan ikan. Sedangkan jika kapal tersebut memiliki tempat pengolahan di dalamnya, maka ikan langsung dibawa menuju tempat pemrosesan ikan yang berada di bagian dek bawah kapal. Sebelum diolah, maka dilakukan proses penyortiran terlebih dahulu, tergantung dari permintaan. Untuk ikan yang berukuran besar akan dibekukan, sedangkan untuk ikan yang berukuran kecil akan dibuat untuk makanan kaleng. Dalam pemrosesan ikan, para pekerja akan memotong kepala dan ekor ikan terlebih dahulu menggunakan head mesin. Bagian kepala ikan yang sudah dipotong itu kemudian dikemas secara terpisah dan nantinya akan dijual ke konsumen yang membutuhkan. Proses selanjutnya adalah membersihkan bagian dalam ikan. Nantinya ikan kemudian dibersihkan dengan air sampai bersih. Setelahnya, ikan lalu dikemas dan kemudian dimasukkan ke dalam freezer agar beku sepenuhnya. Selama proses penangkapan ikan, para pekerja akan tinggal di dalam kapal penangkap ikan selama berbulan-bulan lamanya. Para pekerja di kapal troll ini bekerja dengan sistem shift selama 12 jam, lalu beristirahat selama 12 jam. Dan karena beresiko tinggi, apalagi saat kondisi cuaca buruk, maka para pekerja diberi pelatihan penyelamatan, seperti menyelamatkan diri dari kapal, naik ke perahu penyelamat, hingga cara memasang kait ke badan mereka, agar bisa ditarik dengan helikopter penyelamat.